Kemarin kita sudah mempelajari tentang konfesi. Ya. Saya kira saya sudah berusaha menjelaskan apa itu konfesi, ya. Nanti terus kita review. Tapi kita sekarang lanjut ke pasal 1 ya. Jadi kau masih ingat konfesi itu tahun 1996 itu ada 17 pasal. Berapa? 17. Pasal 1 tentang Tuhan Allah. Pasal 2 tentang firman Allah. Pasal 3 tentang manusia. Pasal 4 tentang masyarakat dan bangsa. Pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Pasal 6 tentang keselamatan. Pasal 7 tentang gereja. Pasal 8 tentang sakramen. Pasal 9 tentang majelis gereja. Pasal 10 tentang tata gereja ya, atau aturan-peraturan gereja. Pasal 11 tentang hari Minggu. Pasal 13 tentang apa? 13 tentang pemerintah. 14 tentang makanan. 15 tentang pasal 17 tentang itu dihafal nanti ya. Itu harus mantap 17 pasal itu supaya kau tahu apa yang menjadi pokok-pokok iman orang Kristen. Kita udah masuk ke pasal 1 yaitu tentang Tuhan Allah. Saya udah cerita minggu lalu bahwa kalau kita disebutkan mempelajari Tuhan Allah, bukan berarti Tuhan Allah itu menjadi objek ilmu pengetahuan. Ya. Kalau kita belajar tentang yang namanya Tuhan Allah kita yang kita percayai, bukan berarti kita hanya mengandalkan rasio kita atau akal budi kita untuk mengerti itu semuanya. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman dan percaya, kita harus lebih mengandalkan iman kita daripada pengertian kita. Makanya kita bilang credo ut intelligum. Artinya percayalah dulu baru berusaha untuk mengerti. Bukan sebaliknya. Kalau kau berusaha mengerti dulu baru mau percaya, susah nanti kau percayanya. Kalau kita mengandalkan akal budi kita, penilaian kita, ya kan? Jadi harus percaya dulu. Dan kemudian kita baru berusaha mengerti. Ya, saya udah bilang, sebagai orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus semakin bisa mempertanggungjawabkan kenapa kita beriman kepada Tuhan. Siapa dia yang kita sembah itu ya. Jadi itu ya. Terus saudara, saya sudah bilang Paulus pernah mengatakan 2 Timotius 1 ayat 12, karena aku tahu siapa yang kupercaya itu. Ya kan? Itu kata Paulus kan? Aku tahu siapa yang kupercaya. Maksudnya aku mengenali, aku bisa mengidentifikasi siapa yang kupercaya. Jadi dia itu percaya bukan percaya, percaya gitu kan. Asal percaya atau ikut-ikutan aja. Tapi dia percaya itu berdasar karena aku mau berusaha untuk semakin mengenal siapa yang kupercaya, ya. Jadi aku tahu siapa yang kupercaya. Sekarang bagian A 1 kan, itu kan Tuhan, pasal 1 tentang Tuhan Allah. Bagian A sekarang. Nah, kita masuk ke Tuhan Allah. Tuhan Allah atau Allah Bapa, ya. Nah, jadi saudara-saudara, di Alkitab memang tidak ada pernah satu kata pun tentang Allah yang Tritunggal. Tetapi kenapa orang Kristen mengatakan Allahnya Allah adalah Allah yang Tritunggal? Nah, itu berdasar dari rumusan iman kepercayaan kita ya. Jadi kalau kau periksa di Alkitab nggak pernah ada satu kali pun dipakai kata Tritunggal. Tapi dari semua yang kita imani, kita kemudian menetapkan, orang Kristen menetapkan Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal. Apa itu Allah yang Tritunggal? Yaitu Allah yang
tiga pribadi yang kita kenal dalam tiga oknum. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang satu. Jadi ada orang bilang Allah Tritunggal, orang Kristen. Kenapa Allahmu disebut sebagai tunggal? Allahmu tiga kok katanya gitu. Kenapa kamu bilang ada Allah Bapa? Ada Allah Anak. Ada Roh Kudus. Kenapa kamu bilang Allahmu satu? Kan tiga. Bukannya satu tambah satu sama dengan nantigo. Nah, gitu kan. Tiga. Kamu jawab apa? Apa jawabanmu? Allahmu tiga atau satu? Kenapa satu? Loh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa satu? Kenapa? Ada lagi yang berusaha menerangkan. Misalnya gini. Coba lihat matahari itu. Matahari. Matahari. Siapa yang udah pernah ke matahari? Matahari maksudnya matahari. Matahari itu yang kau lihat itu apanya sebenarnya? Pernahkah kau lihat matahari? Woi matahari. Pernah kau lihat matahari? Kalau kau jujur, sebenarnya kau nggak lihat mataharinya. Kau lihat apanya? Oh, kau lihat sinarnya itu, cahayanya itu kan? Karena mata kita ini nggak mungkin bisa langsung melihat matahari, ya kan? Nah, itulah. Jadi yang kita lihat itu sebenarnya sinar matahari itu, bukan mataharinya. Terus kau bisa merasakan matahari nggak? Udah pernah nyampe matahari nggak? Tapi bisa kau rasakan ada matahari? Dari mana? Ya dari panasnya, dari kehangatan sinar matahari itu kan? Nah itu. Jadi mataharinya satu. Kan matahari satu kan? Ada berapa matahari? Satu matahari. Tapi yang kita kenal itu apa? Sinarnya, panasnya, itu kan? Kemudian kita lihat tayangan televisi, lihat di gambar, lihat di internet itu ada memang, oh inilah matahari katanya kan? Kita lihat. Jadi ada memang gambarnya, ada fotonya gitu kan? Meskipun kita nggak bisa secara langsung melihat matahari. Nanti sakit. Jangan kau bilang, besok kulihat di matahari sampai 1 jam. Nanti kau langsung buta nanti kau. Ya kan? Ah itu. Jadi ada orang menggambarkan Allah itu juga seperti itu katanya. Satunya sebenarnya mataharinya. Tapi yang bisa kita rasakan, yang bisa kita lihat, ya kan? Yang bisa kita pikirkan, itu sinarnya, terangnya, kehangatan sinar pagi misalnya kan, gambarnya itu kan mataharinya satu katanya gitu kan. Itulah cara orang menerangkan Allah yang Tritunggal. Tapi kita, karena kau udah belajar sini, saya udah mau terangkan ini yang lebih penting. Sebenarnya Allah kita itu bukan satu pribadi, bukan orang yang sama. Seperti yang kau bilang tadi, kau datang sini sebagai CD, pulang ke rumah sebagai anak, pergi sekolah sebagai siswa. Bukan seperti itu lagi. Tapi yang menurut Alkitab itu bahwa pribadinya itu memang 3. Siapa itu? Yaitu pribadi Allah Bapa. Pribadi yang kedua siapa? Pribadi Yesus Kristus. Pribadi yang ketiga yaitu Roh Kudus. Ya kan? Jadi betul-betul 3 pribadinya. Oknumnya itu memang 3, tapi mereka adalah satu kesatuan, ya kan? Jadi kalau ditanya, kenapa orang Kristen Allahnya dibilang satu, padahal satu, Allah Bapa satu, Allah Yesus, Allah Tuhan Yesus gitu kan? Satu, Allah Roh Kudus, 1 tambah 1 tambah 1, kenapa dibilang satu Allahnya, bukan 3, gitu kan? Nah makanya ada orang mengatakan, dulu waktu kita kelas 1 SD, pernah nggak kau kelas 1?
waktu kau kelas 1 SD, kau mulai diajarin tambah-tambah, pertambahan. Ya kan? 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Katanya gitu gurunya kan. Ya, kau jawab 3, benar kau. Tapi sebagai orang Kristen, kita harus naik apa? Naik kelas. Karena waktu kau naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, kau udah belajar perkalian. Perkalian itu apa? 1 kali 1 kali 1 berapa? 1. Jadi kenapa kita tidak lihat misalnya untuk memudahkan pengertian kita seperti itu. Jadi bukannya ditambah-tambah tapi dikalikan, ya kan? Jadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi Allah orang Kristen juga seperti itu ya. Artinya Allah kita itu adalah satu Allah. Tetapi kita kenal dia dalam 3 pribadi atau 3 oknum ya. Nah itulah saudara-saudara. Kau mungkin nggak ngerti semua itu. Nggak mungkin kita sama-sama pengertiannya. Tapi paling tidak itulah cara menjelaskannya. Dan saya bilang tadi di Alkitab nggak pernah ada ditulis kata satu kali pun tentang Tritunggal atau Trinitatis. Tetapi kita orang percaya kemudian merumuskan apa yang menjadi pokok iman kita. Allah orang Kristen itu adalah Allah yang Tritunggal atau Allah yang 3 pribadi tetapi adalah Allah yang satu atau Allah yang esa ya. Jadi Allah itu adalah Allah yang satu dan kita kenal dia dalam 3 pribadi ya, 3 oknum. Oke? Saya kira udah cukup lah, nanti makin lama saya jelaskan makin bingung kau dan makin nggak ngerti ya kan. Makanya saya bilang tadi, ini semua bukan pertama-tama untuk dimengerti, tapi bagaimana kita semakin memperdalam iman kita, ya, kepercayaan kita. Tapi sambil juga mempergunakan akal budi atau rasio, ya. Jadi akal budi, pengertian kita harus dipakai juga. Bukan berarti kalau orang beriman itu enggak, aku mau pergi gereja, tinggalkan dulu otakku di rumah, gitu kan? Saya pergi dengan iman aja katanya, bukan gitu. Artinya iman juga harus didukung dengan akal budi, dengan pengertian, ya. Amin. Ah, udahlah kalau kau nggak ngerti juga, pokoknya kau dengar baik-baik lah. Nanti suatu waktu Roh Kudus lah yang menerangkannya kepadamu ya. Ini hanya bagian dari pembelajaran CD aja. Tapi apa yang saya sampaikan di sini, kalau kau nggak ngerti semuanya, susah ngertinya, susah kau cerna. Ah itu nanti pokoknya siapa yang memelihara firman Tuhan katanya kan, suatu waktu Tuhan akan menerangkannya. Ya, baik. Di Alkitab, saudara-saudara, paling tidak ada 3 ayat yang menunjukkan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang Tritunggal, yang 3 pribadi tapi satu Allah. Apa itu, saudara-saudara? Mari kita sekarang buka Kejadian 1 ayat 26. Kita buka, kita baca Kejadian 1 ayat 26. Itu lembaran pertamanya dalam Alkitab. Sudah ketemu halaman pertama itu? Itu tentang penciptaan. Masih tentang penciptaan ya. Waktu itu Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dan hari ke-6 dia menciptakan manusia. Ayo kita baca 1, 2, 3. Oke, kita antap yang di awalnya tadi. Baik, berfirmanlah Allah. Baiklah. Janganlah kau dulu kehilangan fokus. Saya hanya minta kau memperhatikan bagian-bagian awal. Berfirmanlah Allah, baiklah.
Ki, kita, kite, tahu kita. Kita itu kata ganti keberapa itu? Kata ganti orang apa itu? Kita. Baiklah kita. Siapa kita itu? Ikut kau situ. Enggak masuk ya kau baca itu. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita katanya. Kita itu ikut kau situ. Ikut kau di situ. Memang. Kau mau ikut-ikutan aja kau ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi situ dipakai Alkitab kata ganti orang keberapa itu? Kita kata ganti orang berapa? Hah? Yang kedua itu kau, lu. Kata ganti keberapa kita? Kata ganti orang keberapa itu? Orang pertama lah, aku, gue, kita. I hope ini kan. Kalau ganti ketiga apa? Mereka. Kan gitu kan? Nya. Dia. Kalian. Kalau kita kata ganti keberapa? Kata ganti orang keberapa? Orang pertama bentuk apa? Tunggal atau jamak? Jamak. Ya kan? Berarti kalau kita berarti itu kata ganti orang pertama, bentuknya itu jamak, artinya lebih dari satu. Itu aja kau ini belajar apanya kau ini? Ya kan, benar gak? Baiklah kita. Terus saya tanya, itu siapa maksudnya kita di situ? Kau nggak ikut, saya nggak ikut. Terus siapa itu? Kita itu. Tuhan Allah berfirman, baiklah kita. Kita itu siapa? Jadi ada orang mengatakan dan memang kita membaca seperti itu. Baiklah kita. Ada beberapa kali kata kita di situ. Waktu penciptaan dipakai kata kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Jadi kata kita di situ memang pertama kalau kita mengerti itu kata ganti orang pertama bentuknya jamak, artinya lebih dari satu untuk menggambarkan bahwa memang pada waktu pertama sekalipun Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia, berarti sudah ada itu pribadi yang pertama, pribadi yang kedua, dan pribadi yang ketiga itu. Artinya sudah sejak awal mereka itu adalah Allah yang satu, yang hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya. Jadi artinya Yesus itu bukan ada sesudah dia lahir ke dunia ini. Tapi dia itu memang sudah ada sejak awalnya, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi siapa kita itu? Itulah Allah yang Tritunggal itu. Itu menunjuk kepada Allah yang Tritunggal. Ya. Jadi waktu menciptakan langit dan bumi pun bahkan Allah itu adalah Allah yang sudah Allah Tritunggal. Artinya udah bersama-sama mereka. Buktinya dipakai kata kita, ya. Itu pertama ya. Kejadian 1 ayat 26. Sekarang ayat yang kedua, dalam perjalanan waktu di Alkitab juga kita baca bahwa dalam Yohanes 17 ayat 21. Coba baca sekarang, buka 17 ayat 21. Yohanes 17 ayat 21. Apa di situ dikatakan? Yohanes 17 ayat 21. Udah ketemu? Kalau udah ketemu sekarang kita sama-sama baca 17 ayat 21. 1, 2, 3. Supaya mereka itu sama seperti engkau adalah engkau. Oke. Itu memang bahasanya agak sulit ya. Supaya
mereka semuanya menjadi satu. Sama seperti engkau dalam aku dan aku di dalam engkau. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Kan kira-kira itu maksudnya. Karena engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Supaya dunia ini percaya bahwa engkau telah mengutus aku sebagai pribadi yang kedua. Ya. Jadi kau pelajarilah itu. Jadi itu yang sering disebut sebagai semboyan dari GMKI. Jadi Yohanes 17 ayat 21 itulah semboyan GMKI. Apa GMKI? Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, GMKI. Pernah dengar ya? Itu bahasa Latinnya ut omnes unum sin. Kalau kau pernah dengar, ya. Kalau kau nanti mahasiswa gabung ke GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, itu semboyannya. Yohanes 17 ayat 21. Apa itu? Ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, ya. Nah, itu. Jadi Yohanes 17 ayat 21 itu membuktikan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang satu, sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, kata Tuhan Yesus. Jadi itu doa Tuhan Yesus, doa syafaatnya. Di mana Tuhan Yesus berdoa syafaat? Itulah dia, Yohanes pasal 17. Dia berdoa untuk dunia ini, dia berdoa untuk seluruh orang percaya. Dia mengatakan supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, itu satu kesatuan mereka kan? Berarti mereka satu. Supaya mereka menjadi satu. Kayak gitu. Tapi engkau, aku, engkau. Nah, itu kan? Nah, itu. Jadi ada dua oknum di situ atau dua pribadi. Artinya Allah itu kita kenal lebih dari satu pribadi. Allah Bapa, engkau dan aku, kata Tuhan Yesus. Itu pribadi yang kedua, ya. Nah, itu. Jadi Yohanes 17 ayat 21 juga menunjukkan salah satu ayat yang menunjukkan ketritunggalan Tuhan Allah. Oke? Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, sekarang kita buka halaman terakhir. Coba apa ya kitab yang paling terakhir dalam Alkitab? Wahyu. Sekarang kita buka Wahyu pasal 22. Saya lupa ayatnya, ayat berapa itu? Coba sekarang buka Wahyu yang pasal terakhir, pasal 22. Ayat berapa ya? Yang ada alfa dan omega, alfa omeganya. Berapa? 13. Ayat 13 ya? Oke, sekarang kita baca Wahyu 22 ayat 13. Udah ketemu? 1, 2, 3. Ya, aku adalah alfa dan omega, yang awal dan yang terkemudian, yang awal dan yang terakhir. Sebenarnya Allah itu nggak berawal, ya, tidak ada mulanya, dan dia juga tidak berakhir. Dia itu hidup untuk selama-lamanya. Jadi Allah kita itu, Tuhan kita itu adalah Allah yang bukan ada permulaannya. Kita aja yang bilang awal dan terkemudian. Tapi sebenarnya Tuhan Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Dia itu hidup untuk selama-lamanya. Kita yang ada lahir, ada meninggal, gitu kan? Kapan mulainya? Kapan berakhirnya? Kan gitu kan? Nah, itu. Jadi kalau dibilang aku adalah alfa dan omega, tahu kan? Alfa itu adalah alfabet yang pertama dalam bahasa Yunani. Ada alfa di sini? Nah, ini alfa nih, alfa. Ini alfa ini kan? Yang mana alfa? Nah, ini alfa. Nah, ini alfa, ya kan? 9 Jadi akulah alfa dan omega. Artinya apa itu? Artinya dialah yang
paling awal dan dia juga lah yang paling akhir. Ya, awal dan akhir. Ya kan? Alfa itu kan abjad yang pertama, omega itu abjad yang keberapa dalam bahasa Yunani? Ke berapa? Ke 26 ya, 26 abjad kan? 26 abjad kan? Awalnya alfa, akhirnya omega. Ya kan? Itu untuk menggambarkan Allah kita itu yang paling awal kalau ada awalnya. Sebenarnya nggak ada awalnya. Dan dia juga lah yang paling akhir. Dia hidup untuk selama-lamanya ya. Sudah jadi alfa dan omega. Ya. Itu yang tengah-tengah tahu artinya. Yang di tengah-tengah tahu nggak artinya? Jadi apanya artinya itu? BP mau. Bukan AKBP itu kan itu. Ada alfa, ada omega. Apa artinya itu? Oke, jadi itu ya 3 ayat ya. Saya udah kasih tahu Kejadian 1 ayat 26, kemudian apa tadi Yohanes 17 ayat 21 dan juga Wahyu 22 ayat 13. Jadi saudara-saudara, saudara, itulah yang sering dipakai di Alkitab menjadi ayat-ayat untuk menetapkan Allah orang Kristen itu adalah Allah yang Tritunggal ya. Jadi 3 ayat itu. Kalau kau hafal ayat itu, bisa kau berdalam nanti, itulah yang menjadi pegangan kita. Kenapa orang Kristen menyebut mempercayai Allahnya adalah Allah yang Tritunggal ya. Misalnya hari Minggu kita udah masuk ke Minggu Trinitatis ya. Kita akan terus mempelajari atau menghayati Allah kita yang Tritunggal ya. Oke. Saya kira cukup ya tentang Allah Tritunggal. Kita sekarang masuk ke Allah Bapanya. Allah Bapa ya, Allah Bapa atau dalam bahasa Batak disebut sebagai Debata Ama. Allah Bapa itu dikenal sebagai Allah yang mencipta ya. Allah yang mencipta dan juga memilih, menetapkan umatnya serta memelihara seluruh ciptaannya. Ya. Jadi Allah Bapa itu di Alkitab itu seringkali digambarkan sebagai Allah yang mencipta, yang mengadakan dan juga yang memilih, menetapkan inilah umatku, inilah bangsaku, seperti misalnya memilih bangsa Israel. Tapi bukan hanya itu, dia juga memelihara, ya, mengendalikan, kira-kira gitu, seluruh ciptaannya, ya. Itulah Allah Bapa. Di Alkitab Perjanjian Lama sering itu disebut sebutan tentang Allah itu. Nama Allah itu sering disebut dengan kata El. Misalnya ada kata El Shaddai. Ya kan? Apa artinya El Shaddai? Artinya Allah yang maha kuasa, gitu ya. El apa lagi? Pernah dengar nggak? Oke, nantilah kalau gitu. Kalau kau juga belum pernah dengar. Ya, paling tidak kalau kita sering dengar El Shaddai, ya kan? Apa nyanyi El Shaddai? El Shaddai, El Shaddai gitu kan? El Shaddai itu artinya Allah. El itu artinya Allah yang maha kuasa. Ya. Jadi Allah Bapa itu digambarkan sebagai Allah yang mencipta, mengadakan, dan dia juga menetapkan, memilih, serta memelihara umatnya atau bangsanya dan seluruh ciptaan. Ya. Kalau dikatakan dalam Alkitab Allah mencipta, penciptaan Allah bukanlah penciptaan dari yang ada menjadi ada. Tapi Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Kalau lihat di Alkitab itu, pada mulanya kosong dan gelap gulita. Jadi nggak ada apa-apa. Kosong dan gelap gulita. Kemudian Allah menjadikan langit dan bumi. Hari pertama dia ciptakan apa?
Hari pertama Tuhan Allah menciptakan apa? Terang. Hari pertamanya terang, jadilah terang, maka terang pun jadilah. Hari kedua apa? Cakrawala. Hari ketiga apa? Apa? Hari ketiga apa? Hari ketiga apa? Kau tak tamat kau sekolah minggu kau. Bab, ya bukalah kitabmu. Lihatlah Kejadian 1 itu. Akunya kau lihat. Alkitabmu lihat. Hari ketiga apa diciptakan? Apa? Ya segala tumbuhan yang berbiji. Itu hari keberapa? Hari ketiga. Hari keempat dia baru menciptakan benda-benda penerang. Matahari, bulan, bintang. Apa lagi? Lampu nggak ikut. Itulah benda-benda penerang. Hari kelima apa? Segala jenis burung di udara, ikan di laut. Itu hari kelima ya. Baru hari keenam dia menciptakan. Oke, tapi kita sering menyebut hari kelima itu, hari keenam itu sebagai penciptaan manusia ya, hari terakhir ya. Memang di Kejadian 2 dikatakan manusia itu sama binatang diciptakan dari yang sama, dari tanah. Berarti kita hampir sama juga dengan binatang, ya kan? Makanya sering manusia ini sering ke binatang-binatangan pikiran. Ya, tapi di Alkitab itu sering dikatakan hari kelima itu adalah penciptaan manusia sebagai puncak penciptaan. Oke? Jadi saudara-saudara gini, sebenarnya Allah itu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita manusia, kalau ada orang disebutkan menciptakan, menemukan, dia itu mengadakan dari yang udah ada. Dari yang udah ada sebenarnya itu. Misalnya penemu ya bola lampu siapa? Thomas Alva Edison. Dia itu kan menemukan dari yang udah ada, zat-zat materi yang udah ada di dunia ini diciptakan dan ditemukan. Oh ini cocokkan dengan ini, digabung, eksperimen, baru ditemukan itu kan. Orang menemukan pesawat terbang. Siapa penemu pesawat terbang? Siapa? Siapa? Entah siapa lah itu, entah si Habibie pun jadilah. Siapa penemu mesin uap? Mesin uap siapa penemunya? Karena James Watt kan? Itulah. Tapi manusia itu menciptakan dari yang udah ada menjadi sesuatu yang baru. Tapi Tuhan Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya penciptaan creatio ex nihilo. Ya udah pernah dengar ya? Creatio, tulis creatio ex nihilo. Jadi creatio, ex biasa, ex nihilo, nihilo. Artinya apa? Penciptaan dari yang nihil, dari yang tak ada diciptakan. Jadi creatio ex nihilo. Artinya Tuhan Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Beda sama manusia. Kita manusia ini menciptakan dari yang udah adanya. Mencampurkan, menguji, mentes apa misalkan. Tapi kalau Tuhan Allah mencipta, dia itu mencipta dari yang tidak ada. Kau kan nggak ada kiannya kau. Tapi cup jadilah kau. Memang nggak ada kiannya kau. Percaya kau? Tahu kiak kau. Itu apa mau? Pok. Nasokiam mau. Nasokiam mau. Segininya kau dulu. Segini. Sekarang aja kau udah besar kan? Dulu kau waktu baru lahir. Masih kecilnya kau. Setengah kilonya kau. Iya kan? Sekarang karena kau makan.
tumbuh, makanya kau jadi besar ya kan. Ntar lagi udah jadi mama ya kan, mak-mak, mama bapak-bapak. Ya, jadi Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Oke? Baik, kemudian itulah yang kita sebut sebagai Allah Bapa. Allah Bapa itu mencipta, menetapkan, melihara, dan mengendalikan semua ciptaan, termasuk manusia. Ya. Di Alkitab, saudara-saudara, Allah orang Kristen itu sering disebut sebagai Allah yang Maha Kuasa. Apa itu Maha Kuasa? Yang kita bilang tadi, ya adalah Allah yang mengatasi segala kekuasaan, kekuatan, apapun yang ada di dunia ini, dunia dan akhirat. Itu namanya omnipoten. Tulis. Pernah dengar omnipoten? Omnipoten. Omnipoten. P-O-T-N-T ya, poten. Poten. Dari situ kata potensial. Jadi artinya apa itu omnipoten? Allah yang maha kuasa. Potensinya besar gitu kan, berkuasa dia. Jadi Allah yang maha kuasa. Allah kita itu adalah Allah yang omnipoten. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang apa? Bisa hadir, bisa ada. Dan dia ada di segala tempat. Namanya Maha Hadir. Allah kita itu adalah Maha Hadir. Dia itu nggak bisa dibatasi oleh waktu dan ruang. Kita yang terbatas. Waktu kau ada di sini, kau nggak mungkin sedang berada di rumah kan? Paling-paling pikiranmu yang ada di rumah kan? Kalau kaunya sedang berada di sini kan? Kau bisa hadir di dua tempat yang berbeda pada waktu yang sama? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi Tuhan Allah bisa. Itu namanya Allah yang maha hadir. Aduh, ya mah. Kau udah lelet juga kau rupanya ya. Kebanyakan makan misop kau ini. Sama pecal, lele kau. Maha hadir namanya omnipresent. Omnipresent, present itu artinya apa? Hadir kan? Omnipresent. Yaitu Allah yang maha hadir. Jadi nggak ada tempat di mana Tuhan nggak bisa hadir. Nggak ada waktu di mana Tuhan nggak bisa ada di situ. Kapan saja, di mana saja. Ya, itu namanya omnipresent. Maha tahu itu artinya apa? Dia itu mengetahui segala sesuatu ya. Dia itu tahu apa yang terjadi, apa yang ada di dalam hati, apa pikiran, rancanganmu, apa kalau ada piktormu, tahu piktor? Ya, omniscientia. Artinya Allah yang maha mengetahui ya. Jadi Allah orang Kristen itu dia itu maha kuasa. Dia itu omnipoten. Dia juga adalah omnipresent. Dia itu maha hadir. Tapi dia juga maha tahu. Itulah Allah kita, Allah orang Kristen ya. Oke, udah ya. Sekarang PR-mu, tulis itu PR-mu. PR. Kau tugasmu di rumah atau kau searching pun dimanapun kau cari dulu sebutan-sebutan tentang Allah itu. Ada namanya El Shaddai, ada El Elyon, El Jireh, gitu kan? El Jireh. Itu sebutan-sebutan nama Tuhan Allah. Coba kau cari. Sebutkan apa sebutan-sebutan nama Tuhan Allah yang dimulainya selalu L gitu ya.
Kemudian tuliskan apa artinya. Oke? Udah. Jangan berantem kau di situ. On nomor badai doh. Sekarang kita masuk ke bagian B. Allah, Tuhan Allah itu bagian B-nya yaitu pribadi yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tadi kan bagian A Tuhan Allah atau Allah Bapa. Bagian B apa? Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus adalah pribadi yang kedua dari Allah yang Tritunggal. Dia disebut sebagai juru selamat. Ya, juru selamat atau disebut juga Mesias. Yesus Kristus datang ke dunia ini pelayanannya atau pekerjaannya adalah untuk menebus umat manusia. Melalui kematiannya di kayu salib. Melalui kematiannya di kayu salib dan juga melalui kebangkitannya. Ya. Saya kira itu ya sementara catatannya. Jadi ingat saudara-saudara, di Alkitab itu kita udah baca terus tentang ajaran Tuhan Yesus. Ya. Tapi yang paling sering pribadi yang kedua ini atau Tuhan Yesus Kristus ini udah pernah kita sampaikan di sini, dia itu sama, setara, ya, bukan berarti lebih rendah derajatnya dari Allah Bapa. Masih ingat kan yang saya sampaikan di sini? Waktu itu ada orang-orang yang mengatakan sebenarnya Yesus itu hanya utusan, ya, dia itu hanya seperti pengantara. Padahal kita mengatakan Yesus itu sama dia atau sederajat, satu zat dia dengan Allah yang Tritunggal itu ya. Oke, sekarang kita tahu di Alkitab ada 3 jabatan Tuhan Yesus. Ada 3 jabatan. Ada 3 jabatan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Yang pertama, 3 jabatan Tuhan Yesus. Pertama, dia adalah raja. Ya, raja. Bukan seperti raja di dunia ini, tapi dia adalah raja. Maksudnya raja yang berkuasa dari kekuasaan Bapaknya, dari kemuliaan Bapaknya di sorga. Ya. Jadi bukan seperti raja di dunia ini. Ya, dia bukan raja di dunia ini, yaitu raja. Dia juga jabatan yang kedua, dia juga adalah nabi. Dia itu nabi, ya. Biasanya kita kenal nabi itu dalam perjanjian lama bernubuat, tetapi Yesus juga menyempurnakan pekerjaan atau tugas dari nabi itu. Maka dia disebut juga nabi. Nabi itu kalau kita pelajari tugasnya itu menyampaikan nubuat atau nubuatan. Nubuat itu artinya firman Allah yang belum terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi tapi pasti terjadi. Ya, jadi Yesus juga melakukan atau dia memenuhi tugas itu sebagai nabi, ya. Yang ketiga, jabatan Yesus, dia juga adalah imam. Ya. Imam. Imam itu bertugas saudara-saudara di dalam perjanjian lama untuk menjadi pengantara antara umat dengan Tuhan Allah. Imam dalam perjanjian lama biasanya berasal dari suku Lewi.
Tapi Yesus dari mana? Yesus bukan dari suku Lewi. Maka keimamannya itu lebih tinggi dari keimaman imam-imam di Israel yang dari suku Lewi. Karena Yesus datang dari suku apa? Yehuda, ya. Maka dia sering disebut sebagai imam yang datang dari keturunan Melkisedek, ya, kalau kamu dengar dalam Ibrani, ya. Oke, jadi ada 3 jabatan Tuhan Yesus. Dan itu ditunjukkannya selama pelayanannya di dunia ini. Pertama sebagai raja. Masih ingat dia dielu-elukan di Yerusalem? Ya kan? Katanya Hosiana, terpujilah dia, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah, ya kan? Dia itu raja. Yang kedua jabatannya, dia juga adalah nabi. Artinya dia juga menyempurnakan nubuatan dari para nabi dalam perjanjian lama. Tapi dia juga adalah imam. Jadi imam yang paling tinggi. Imam yang tertinggi. Ya, artinya dia yang menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan Allah. Makanya kita berdoa, kita katakan di dalam atau melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Oke, saya kira sampai demikian dulu pelajaran kita hari ini.